Sudah lebih dari 1 tahun, Dorce Gamalama pergi meninggalkan kita semua. Kini hanya tersisa sebuah kenangan yang memang tak bisa dilupa akan sosoknya yang periang serta humoris saat tampil di layar kaca. Terlepas dari itu semua, Dorce nyatanya juga pergi meninggalkan sebuah warisan berupa rumah gadang yang memiliki harga miliaran rupiah. Namun sejak mendiang tiada, rumah tak berpenghuni itu diduga menyimpan sebuah kisah mistis yang turut dirasakan oleh warga sekitar saat melintas di depan rumah tersebut. Menurut penuturan warga sekitar, rumah gadang peninggalan almarhum Dorce itu kerap memunculkan aura negatif yang tidak biasa dari rumah yang diduga dijadikan museum oleh Dorce Gamalama. Lantas, seperti apakah pengakuan warga sekitar terkait angkernya rumah gadang peninggalan Dorce Gamalama? Nah, itu kalau ada yang nunggu sih. Jadi kalau ini kan dulu ada yayasannya itu, panti asuhan, terus TK-nya ada. Nah, sekarang udah kayaknya udah nggak ada. Semenjak almarhum ini nggak ada, udah nggak ada yang unik. Yang saya tahu kemarin tuh udah pindah-pindah, udah dipindah semua. Iya, kurang lebih 15 tahun. Ya kalau malam-malam sih rada serem juga lihat. Seremnya kenapa nih Bapak kalau boleh tahu? Apa memang pernah, maksudnya ada desas-desus apa gitu? Ya mungkin ya ada aura-aura yang mungkin masih pengaruh ya. Hampir inilah ya untuk masyarakat sini kalau lewat malam itu rada merinding-merinding gitu. Merinding seperti itu ya Bapak? Iya, kalau lewat belokan itu ada merinding-merindingnya gitu. Ya mungkin yang nempatin juga serem juga kali ini. Dari teman aja gitu suka cerita. Kalau lewat situ kamu kayak gini nggak gitu. Ada suara gitu. Aku ditemuin suara. Terus kalau aku enggak, aku cuma sekelebatan gitu ceritanya. Aku alhamdulillah enggak, tapi kalau teman-teman aku ya. Perasaan sih begitu, kayak ada yang berkelebat-kelebat lah gitu. Ya merinding aja di situ. Hampir mayoritas ya masyarakat sini. Ya pernah sih kalau lagi lewat ya pernah ada kayak sosok gitu, cuman sekelebatan aja gitu. Dia tuh cuma lewat aja, nggak ada ganggu apa, nggak. Kalau aku sih, aku pribadi yang ngelihatnya sekelebatan gitu. Tapi kalau yang lain cuma ceritanya sama sekelebatan, cuma nggak pernah ditemuin langsung brek, langsung mukanya gitu, nggak pernah. Saya bilang sejujurnya, karena selama ini terkait rumah gadang dan Bu Haji selama ini, baik sebelum Bu Haji wafat atau setelah wafat, memang hanya sebatas antara RT dan warga. Ya paling Bu Haji yang saya tahu itu selama ini berkaitan pribadi Bu Haji Dorce itu sangat-sangat baik di lingkungan berkaitan, apalagi ketika ada acara 17 Agustus sangat membantu buat ya apapun itu bentuknya, sangat membantu. Bu Haji itu sangat baik banget orangnya. Mungkin saya selaku RT sangat kehilangan. Saat ini sudah dijual mungkin karena nggak melalui RT atau nggak menginfokan RT atau nggak izin segala macam, sama begitu ya. Itu kalau toh sama udah dijual. Tapi emang selama ini saya nggak tahu persis, istilahnya nggak tahu persisnya terkait rumah gadang dijual atau belum begitu. Karena yang saya lihat sampai saat ini, kebetulan salah satu anaknya Bu Haji itu masih ada yang namanya Mas Abu kalau nggak salah, masih ada di situ. Makanya kalau saya ditanyakan untuk berkaitan rumah gadang dijual enggaknya, saya nggak tahu persis. Hanya selentingan dari ya suara orang ke orang. Namanya suara mungkin ya saya kan nggak ngerti persis kebenarannya. Hanya sebatas tahu saya pernah dengar gitu aja kalau rumah gadang udah dijual begitu. Terbilang sangat angker, munculnya aura negatif yang terdapat di rumah gadang peninggalan almarhum Dorce ternyata sudah terdengar sampai ke telinga ahli metafisika yang turut menerawang rumah Dorce yang telah terbengkalai sejak lama. Menurutnya, terdapat sebuah penjaga tinggi besar yang sengaja dipasang oleh almarhum Dorce guna menjaga rumah tersebut agar terhindar dari tindak kejahatan yang mencoba masuk ke dalam rumah tersebut.
Lantas, seperti apa penglihatan secara jelas yang dilakukan oleh ahli metafisika terhadap rumah gadang peninggalan Dorce? Benarkah pula dengan adanya penjaga tersebut, kini rumah gadang milik Dorce tak bisa dijual oleh siapapun? Yang saya lihat dari rumahnya almarhum Bunda Dorce itu, yang saya lihat itu ada penjaga. Memang rumah itu sewaktu almarhum itu masih hidup, yang saya lihat dia memang pasang untuk penjaga rumah. Jadi untuk kayak menjaga supaya jangan ada terkena serangan-serangan secara gaib, dan juga untuk menjaga supaya rumah itu tidak ada ibaratnya kayak pencuri atau apapun. Memang rumah itu memang dipasang kayak penjaga untuk supaya rumah itu tidak terganggu oleh siapapun. Itu yang saya lihat. Yang saya lihat seperti itu, memang dia mencari orang yang memang kayak dari daerah dia, yang memang dituakan, yang dia memang pegang dari zaman dulu, yang untuk memagar rumah itu secara gaib. Itu yang saya lihat. Kayaknya memang penjaga dari mereka, dari daerah mereka. Yang saya lihat, kalau dibilang pakai adat sana, pakai baju adat sana, setelah itu sosoknya tinggi besar, cowok, agak sedikit berkumis, setelah itu ada sedikit brewok, rambut tidak begitu, agak-agak panjang sedikit, segini lah, seperti itu yang saya lihat. Mungkin tinggi besarnya berapa meter? Oke, atap rumah itu masih melewati. Atap rumah itu masih melewati. Seperti itu. Makanya yang saya lihat rumah itu tuh akan susah nantinya untuk terjual atau untuk bagaimana, itu susah. Kenapa? Karena memang penjaganya memang dipasang memang oleh almarhum dulu, karena mungkin di dalam hatinya niatnya untuk mungkin ini untuk sejarah bahwa almarhum dulu pernah mempunyai rumah di Jakarta seperti rumah Padang seperti itu. Itu yang saya lihat. Jadi memang rumah itu agak susah untuk dijual atau untuk apapun. Kayaknya kalau bisa sih dibuat, niatnya mungkin dibuat untuk menjadi kayak museum untuk di almarhum. Itu yang saya lihat. Kalau yang saya lihat itu tidak dengan memberi sesajen, tapi itu hanya dengan bacaan doa. Itu yang saya lihat, ada dibacakan untuk kayak baca doa seperti itu. Tapi waktu almarhum mungkin ada membuat kayak zaman dulu, kayak kopi-kopi gitu pasti ada lah. Yang saya lihat seperti itu. Udah lama dari rumah itu baru dibangun yang saya lihat. Oke, jawaban saya itu pasti ada, karena itu untuk pagar, pasti akan ada yang dipasang di situ oleh yang saya lihat ada orang yang lebih tua. Dulu mungkin itu pegangan dari almarhum yang selalu membimbing almarhum. Setelah itu yang seperti guru lah, guru membimbing almarhum ke agama, itu yang saya lihat. Jadi itulah yang memasang posisi itu di 4 pojok rumah itu. Semua itu tergantung dari niat dari pemasang. Biasanya bisa dibersihkan dengan kita memanggil spiritual dari daerah setempat, biasanya seperti itu. Siapa yang dituakan, dia biasanya suruh datang untuk membacakan doa. Bisa juga dari turun-menurun mereka, ada yang biasa yang lebih mengerti untuk melepas pagar itu. Tapi jawaban saya, itu niat memang rumah ini. Kalau yang saya lihat ya dari penjaganya ini, kayaknya ini rumah memang dibuat supaya permanen penjaganya, supaya kayaknya rumah ini tidak boleh dijual. Sekarang udah dijual. Dulu waktu almarhum meninggal ya, itu diwariskan kepada Abu namanya, anak angkatnya Abu, kemudian dijual, dibeli sama keluarga Bu Asri. Jualnya paling berapa bulan yang lalu lah. Belum lama, kayaknya sih kosong ya. Cuman nggak direnov, rumah tetap rumah yang lama. Cuman kayaknya belum ada yang menghuni. Oh gitu, belum ada menghuni. Ya. Itu memang tetap fondasi rumahnya tetap seperti itu. Ya asli. Jadi belum ada yang direnovasi ya. Belum asli ya, masih asli. Cuman ya udah dibeli sama orang. Lakunya walau alam ya, saya nggak tahu. Setelah dijual ya udah aman, udah nggak ada ribut lagi.